Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita menyaksikan beberapa hari yang lalu MKC sudah ditangkap. HAP lalu ditangkap. Hari ini kalau tidak salah baca, Yahya Waloni juga HAP lalu ditangkap. Kasus dua orang ini sama, yaitu diduga melakukan hate speech, ujaran kebencian berkaitan dengan agama. Dan background kedua orang ini juga punya kesamaan. Sama-sama pindah dari satu agama kepada agama yang lain, lalu menarasikan ujaran-ujaran yang menyerang agama sebelumnya. Seperti orang punya istri, cerai, nikah lagi, terus dia jelek-jelekkan istri yang sebelumnya, ya. Nggak tahu diri, ya, kurang ajar namanya itu, ya. Ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan tentang hal ini, dan di sini bagian yang pentingnya. Yang tadi itu bagian informasi aja, ya. Ada satu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kalau kita bahasa Indonesia kan, janganlah kamu mencela, ya, atau mencaci maki sesembahan mereka. Jadi alladzina itu bukan mereka orangnya, bukan, tapi yang disembah oleh mereka. Alladzina yad'una itu apa-apa yang mereka sembah, gitu maksudnya. Kenapa tidak boleh? Karena nanti mereka akan mencela atau akan memaki-maki sesembahan kita. Kalau kita bicara redaksi tafsir, apa hukumnya atau apa kandungan hukum dari ayat ini? Ya jelas hukumnya adalah tidak halal, la yahillu li muslimin ayyasubba al-asnama was-sulbana wal kanais. Tidak boleh orang Islam itu mencela salib-salib, mencela gereja-gereja atau kuil-kuil, mencela agama-agama mereka. Tidak boleh, la yahillu. Kenapa tidak boleh? Li'annahu bimanzilati al-ba'si alal maksiati. Itu bahasanya Imam Al-Qurtubi. Karena itu adalah sesuatu yang memicu atau melahirkan atau memunculkan sesuatu yang buruk. Apa yang muncul dari situ? Ya mereka menghina kita. Mereka menghina Nabi kita. Mereka menghina Al-Quran kita. Mereka menghina agama kita. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, larangan kita menghina, mencela, bukan berarti perintah kita memuliakan, mengagungkan, bukan. Apalagi membenarkan, bukan. Toh kalau kita lebih tajam lagi, konsep ini masuk kepada saddu ad-dara'i gitu. Saddu ad-dara'i gitu bahasanya. Apa itu saddu ad-dara'i? Saddu ad-dara'i itu, kalau kita menggunakan diksinya Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwaffaqat, ya. Sejatinya sesuatu itu hukumnya boleh saja gitu, ya. Ini penting. Sebetulnya hal ini sebelumnya ini boleh-boleh saja. Hal yang zero, tidak dilarang, tidak diperintahkan juga. Jadi tidak punya nilai buruk, tidak punya nilai baik, biasa saja, netral. Tetapi hal itu menjadi wasilah munculnya hal yang buruk sehingga ini menjadi terlarang gitu, ya. Jadi gitu ulama, ya. Jadi saddu dara'i itu adalah saddu turuk al-mu'addiyah, saddu turuki al-mu'addiyati ilal fasadi. Jadi menutup hal-hal yang menjadi wasilah. Dara'i itu kan dari kata dari'atun. Dari'atun itu wasilatun, perantara. Jadi menutup pintu, menutup perantara kepada keburukan. Di mana perantara itu sejatinya bukan hal yang buruk gitu, ya. Kalau bahasanya Asy-Syatibi lebih jelas lagi, dia mengatakan hakikatuha at-tawassulu bima huwa maslahatun ila mafsadatin. At-tawassulu bima huwa maslahatun ila mafsadatin. Jadi sesuatu yang mungkin saja berupa kemaslahatan, sesuatu yang baik bahkan, tetapi ini menjadi penyebab, menjadi wasilah, muaddiyah atau muwassal atau muwassilah, mengakibatkan, mengantarkan kepada yang buruk, maka itu menjadi buruk sehingga tidak boleh. Jadi sejatinya gitu, mencela itu bukan sesuatu yang dilarang, tetapi karena imbasnya adalah sesuatu yang buruk,
yaitu mereka mencela balik, maka ini menjadi tidak boleh. Dengan begitu bukan berarti kita harus mengagungkan, bukan berarti kita harus memuji, bukan. Cukup tidak boleh mencela. Kenapa? Karena larangan tidak boleh mencela ini bukan larangan sendiri ya, bukan berdiri sendiri dia. Dia dilarang karena efeknya. Nah, jadi kalau kita memahami ini satu doroi, berarti sejatinya dia hukumnya boleh-boleh saja. Tetapi karena berefek sesuatu yang buruk, maka menjadi tidak boleh. Jadi beda dengan mencuri sudah tidak boleh. Beda dengan berzina sudah tidak boleh. Tidak bicarakan ini menjadi pintu mendatangkan keburukan, bukan. Mau ada keburukan yang muncul mau tidak, sudah tidak boleh. Jadi begitu ya. Jadi stop kita berpikir kita harus menghormati, mengagungkan agama mereka, bukan. Lagi pula tidak mencela itu nggak berarti mengagungkan. Sama dengan kita tidak ada orang miskin lewat. Ya saya misalnya. Kita tidak mencela kemiskinan dia, tidak berarti kita menganggap dia kaya, kan iya toh. Logis toh. Cukup kita tidak menyuarakan mencela dia. Tidak miskin lu tidak begitu, bukan berarti kita anggap dia kaya, bukan. Ya cukup kita tidak menarasikan narasi-narasi yang mencela, sudah. Ya diemin aja. Bukan berarti Anda kaya sekali, itu kan bullshit, lebay. Jadi bukan agama mereka juga benar, sesembahan mereka juga Tuhan. Itu bisa murtad kita. Bukan begitu, cukup jangan menarasikan celaan. Larangannya adalah karena efeknya. Ya, gitu ya. Jadi kan beda, sesuatu dilarang karena sesuatu yang lain dengan dilarang memang karena dirinya sendiri gitu. Jadi kalau satu doro itu sesuatu yang sebetulnya pada hakikatnya misal tidak dikaitkan dengan efeknya ini nggak terlarang. Tetapi karena efeknya itu maka menjadi terlarang. Maka bahasanya bimanzilati, ada di manzilah atau ada di kedudukan al-ba'si alal maksiati, memicu atau memunculkan kemaksiatan, keburukan lah gitu. Ya Tuhan kita jadi dihina oleh mereka gitu kan. Kalau dalam hadis itu kan lebih sederhana, jangan menghina bapakmu. Kok ada orang menghina bapaknya sendiri ya Rasul? Ya bisa kamu menghina bapak orang, anaknya menghina bapakmu, ya kan? Kan banyak terjadi itu. Kita ketemu sama orang, bapak lu somplak, dia balas, bapak lu peyangan, begitu. Kemudian ada yang menarik, yang ingin saya sampaikan di situ juga. Bagaimana Allah menggunakan lafaz alladzina, padahal artinya bukan orang, tetapi batu, sembahan lah, ya asnam lah, ya gereja, gereja, patung lah. Alladzina ini kalau kita belajar nahu kan biasanya jam'il mudzakkari as-salim. Al-akil lah bahasanya. Ini biasanya untuk orang gitu, untuk yang berakal. Alladzina itu beda dengan alladzi bebas, bisa orang, bisa benda gitu. Tapi kalau alladzina ini khusus untuk orang sejatinya. Atau khusus untuk yang berakal lah. Para nabi, para rasul, para malaikat gitu. Semuanya bukan benda lah. Tetapi kenapa itu untuk sesuatu yang dalam tanda kutip menurut kita hanya batu, tetapi Allah menggunakan alladzina? Dijawablah oleh Imam Al-Qurtubi. Kata beliau, wa abbaru anil asnami wa hiya la ta'kilu. Dan Allah atau Al-Qur'an mengibaratkan atau menggunakan diksi alladzina untuk kata ganti berhala-berhala, wa hiya la ta'kilu, padahal tidak berakal. Artinya di sini ada problem gitu. Kenapa bisa menggunakan alladzina padahal tidak berakal? Ini jawabannya. Ala mu'taqadi al-kafarati fiha. Mu'taqad itu keyakinan atau sebagaimana diyakini. Al-kafarah itu jamaknya kafirun ya. Orang-orang kafir fiha di dalam asnam itu. Jadi menggunakan bahasa sebagaimana yang mereka anggap gitu. Jadi menggunakan bahasa sesuai dengan anggapan mereka. Nah, ini mengajarkan. Jadi Al-Quran secara teks pun memberikan pelajaran gitu. Ini sedang bicara jangan mencela mereka. Maka secara bahasa pun jangan sampai ada celaan di situ. Kan begitu. Logikanya begini. Misal gini. Kita ingin sedang mengajarkan tidak boleh mencela orang miskin misalnya. Kok selalu orang miskin bicara diri sendiri ya. Maka kita harus menggunakan bahasa standar mereka, bukan standar kita. Misal standar orang kaya beli baju yang 2 juta itu masih murah ya. Baju 10 juta baru mahal, kan begitu. Pokoknya di atas 10 juta tuh mahal menurut orang kaya. Tapi menurut orang miskin, baju 200.000 itu sudah mahal. Maka ketika kita sedang ingin menarasikan tidak boleh menghina orang miskin, tidak boleh mencela orang miskin, lalu kita mau bicara tentang kaos, kita bicaralah kepada
orang miskin. Kita bicaralah dengan bahasa kaos mahal 200.000 ini. Nah, kan ada pertanyaan loh, kok bisa 200.000 disebut mahal? Ya, ini kita bicara ala hasbi muqtaqodi al masakinnya itu ya. Kita berbicara berdasarkan bahasa mereka. Anggapan mereka kan ini mahal, jadi kita sebut saja mahal, kan begitu. Itulah cerdasnya Al-Qur'an ya. Yang cerdasnya ulama juga mengulik sampai menemukan sejauh itu gitu. Jadi pesan tersiratnya Al-Quran saja sampai menggunakan bahasa mereka gitu. Kenapa? Karena kalau bagi mereka, ya tentu al-asnam itu bukan benda mati, bukan wairu akil toh. Ya walaupun bukan orang, tapi pokoknya bukan wairu akil. Kalau benda mati, batu, ngapain disembahkan begitu. Jadi mereka pasti kalau mereka menggunakan asnam itu, ya pasti mereka menyebutnya al-ladzina. Sama dengan kita menyebut, ya kalau Allah tidak mungkin al-ladzina, karena satu, para nabi, para rasul, al-ladzina gitu. Pokoknya kata ganti yang isinya bukan sesuatu yang benda, bukan. Jadi itulah Al-Quran ya. Jadi kita menjadi paham bahwasanya tidak mencela bukan berarti harus menghormati, mengagungkan. Bukan. Kenapa? Karena mengagungkan sesembahan orang lain itu masalah pasti. Saya sensitif kalau ngomong murtad-murtad. Pokoknya persoalan kalau kamu agung-agungkan sesembahan mereka. Terus yang disebut dengan tidak boleh, yang disebut dengan alladzina tidak boleh dicela itu apa? Sulbanahum, bahasanya Al-Qurtubi itu salib-salib mereka. Jadi ya uas apa secara kesomas sebaiknya tidak boleh lah nyinggung-nyinggung salib di depan publik. Tapi beliau sudah klarifikasi bahwa itu bukan depan publik, itu pengajian homogen, pengajian tertutup di masjid gitu. Dan sedang ditanya, ya biasa menjawab kan. Jadi makanya ya jangan berpikir luas akan ditangkap juga, nggak ada urusan kan, bisa jadi berbeda kasusnya. Lagian soal ini bukan opini kita, ini opini, ini adalah bukan wacana, ini adalah tupoksi atau ini adalah domain para penegak hukum. Kalau memang harus ditangkap, tangkap, kalau tidak gitu. Tak perlu kita dengan narasi, dengan keterbatasan pemahaman kita itu kan juga menghina kok. Ya mungkin kan berbeda, deliknya berbeda, kasusnya berbeda kan begitu. Ya saya juga tidak mendukung, tidak mencegah apa ditangkap atau tidak ya. Serahkan kepada yang ahli saja. Saya hanya bicara konsep di mana ada hal-hal dalam agama yang mungkin disalahpahami seolah-olah kita diajarkan untuk menghina agama orang lain, mencaci maki Tuhan orang lain, padahal agama tidak mengajarkan itu, gitu kan. Agama bukan menyuruh itu, bahkan melarangnya. Walaupun yang perlu dicatat, dilarang ke barat bukan berarti wajib ke timur. Itu logika ya. Bisa jadi kamu yang nggak usah ke barat, bisa ke selatan, ke utara, yang penting jangan ke barat. Tidak mesti harus ke timur, kan begitu. Bisa jadi dilarang ke barat sekaligus ke timur, berarti ya pilihan yang lain. Dilarang mencela, nggak mesti harus kita menghormati, enggak. Mafhum mukhalafah itu ada konteks-konteks tertentu. Nggak mesti kalau dilarang mencela berarti harus mengagungkan, bukan. Dilarang mencaci maki bahkan. Dilarang mencaci maki itu kan berarti kamu diem saja, nggak usah mencaci maki, diem. Nggak usah ngomong gitu. Dilarang mencela, jangan mencela saja. Sama dengan sekolah tadi, ada orang miskin jangan kamu hina, jangan kamu cela. Bukan berarti harus kamu anggap dia kaya, harus kamu anggap dia itu banyak. Enggak, itu kan meledek ya. Jadi begitu. Makanya menjadi sinkron, kita bersikap menjaga akidah kita. Meyakini hanya yang benar adalah agama kita, tetapi khawatir orang akan mencela agama kita, maka kita jangan mencela agama mereka. Kan simpel kan? Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.